Silakan kakak, siapa yang jadi moderator hari ini? Ya, Kak Siti masih connect, masih bisa Kak Siti ya? Kak Furkon, moderator hari ini. Kak Purkon izin apa? Izin ngedit video Kin katanya. Kak Ipra lah, Kak Ipra. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi rasulillah ajmain. Yang kami hormati kakak fasilitator dan kakak-kakak peserta. Alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan kita, meskipun ada beberapa orang dari rekan-rekan kita, kakak-kakak yang belum bergabung, mudah-mudahan nanti menyusul. Terus ini nampaknya udah malam-malam terakhir kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Semoga malam ini kita masih bersemangat untuk menyelesaikan kegiatan kita ini. Ya, tanpa panjang lagi, saya serahkan kepada Kak Fasilitator untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Pada Kak Fasilitator, kami persilakan. Terima kasih Kak Ifra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kakak, Kak Siti, Kak Ifra, Kak Rahmat, Sabri, Kak Jalani, Kak Leo, dan Kak Furkon. Malam ini kita masuk kepada pengantar persiapan rencana tindak lanjut. Kegiatan ini kita lakukan 1 JP dan di malam ini mudah-mudahan cuaca saat ini di mana hujan lebat, petir dan angin kencang tidak membahayakan kepada kita semua. Kita 1 JP dan mudah-mudahan hujan tetap menjadi berkah dan rahmat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak, tidak terasa saat ini saya kembali ya, biar kita termotivasi semuanya kakak, bahwa saat ini kita berada di kakak, persiapan rencana tindak lanjut. Itu kegiatan nanti kakak, di rencana tindak lanjut ini ada 2 sinkronus nanti kakak Maya. Hari ini persiapan dan nanti tanggal 18 itu adalah umpan balik rencana tindak lanjut dan pengantar bukti karya. Dan sinkronus terakhir kita nanti pada tanggal 26 yaitu refleksi bukti karya. Ada 2 sinkronus lagi kakak. Selebihnya kakak nanti akan melakukan kegiatan di asinkronus dan insya Allah nanti di akhir November ini dan pada tanggal 2 kakak sudah mendapat hasil dari sebuah proses pada pendidikan diseminasi ini. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan rencana dan usaha kita. Oke, hari ini ada yang ingin disampaikan kakak. Mohon maaf malam tadi mungkin karena laptop saya sudah kelelahan, jadi sering terpental dia kakak. Ada hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Tidak? Oke. 1 JP ke depan kakak kita akan melakukan persiapan rencana tindak lanjut pada program pengembang kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Oke.
Kita mindfulness dulu kakak. Ada yang ingin mencoba memimpin kegiatan mindfulness? Ya, pertemuan berapa ini saya lakukan nih sama kakak? Pertemuan ke-12 ini Kak. 12 ya? Yang hari ini 12. Oke, kita mintalah alumni guru penggerak memimpin ini. Silakan alumni guru penggerak. Karena ini adalah pembiasaan di guru penggerak ini. Udah lupa Kak, nggak pandai berkata-kata. Saat ini Kak Siti-nya sedang berkata-kata. Silakan Kak Siti. Nggak fokus, ini hujan deras Kak. Nah, Kak fokus. Ya. Ya, baik. Untuk menenangkan hati kakak, kita berdoa saja kakak di dalam hati. Semoga aktivitas hari ini bisa memfokuskan kita 1 DP ke depan. Karena kalau kita tunda nih kakak nggak tahu jam selanjutnya apakah berhenti atau bertambah. Ya. Oke, izin doa bersama. Kita lewati kesepakatan, kita lewati. Nah, saya ingin tanya ke kakak kembali. Ini udah lama nggak saya tanyakan. Saat ini kesiapan kakak pada level berapa? Silakan di chat. Tulis di chat. Untuk RTL nih Kak. Ah ya, ya untuk saat ini. Kak Siti pada level 1. Kak Rahmat level 4. Kak Ifra level 6. Kak Jalani. Saya mulai dari paling rendah. Kenapa Kak Siti level 1 Kak Siti? Karena belum ada membuat rancangan atau persiapan gitu. Kayaknya masih dalam angan-angan dulu. Oh. Selamat bergabung Kak Rici. Belum ada persiapan untuk Kak Abizar, selamat bergabung. Kak Rahmat, kenapa di level 4 Kak Rahmat? Alasannya? Sama kayak Siti, oh, belum ada rancangan juga. Belum ada rancangan. Kalau Kak Ifra? Ya Kak, yang pertama karena apa di level 6, yang pertama kan KBS di sekolah udah ada, terus rancangan udah dirancang sedemikian rupa, tinggal eksekusinya lagi. Nanti pemahaman-pemahaman yang kurang dimengerti nanti bisa dipelajari dalam beberapa hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya penambahan ilmu pada malam hari ini bisa menyempurnakan pemahaman dan bisa dilaksanakan pada hari H-nya besok. Mungkin itu ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Ifra, Kak Rahmat, dan Kak Rici. Seperti saya harus balik lagi deh ke apanya. Nah, baik kakak, rencana kita hari ini, agenda kita hari ini materinya adalah rencana tindak lanjut. Pada saat ini, pertemuan tatap maya hari ini adalah sebagai pengantar atau persiapan untuk rencana tindak lanjut. Nah, kalau kita buat level kesiapan belajar untuk materi hari ini,
persiapan rencana tindak lanjut, pada level berapa kesiapan kakak-kakak pada malam hari ini untuk masuk ke kelas sesi persiapan rencana tindak lanjut. Nah, pertanyaannya itu loh Kak Siti, Kak Ifra, Kak Rahmat, kakak yang lain. Yuk, jadi hari ini kesiapannya di level berapa nih? Kita belum berpikir rencana tindak lanjut. Ya, coba kirim lagi tulis lagi di chat. Hari ini saya mulai kesiapan saya level 10. Kakak yang lain. Jalani level 9. Itu level 8. Kak Ricci. Level 3. Level 8. Alamat level 4. Baik, kita coba gali satu persatu, singkat saja agar kita semua bisa saling mengetahui apa alasannya. Kenapa saya level 10 kakak? Yang pertama adalah karena saya yang bertugas memfasilitasi kakak. Jadi apapun kondisi saya, dibalik tugas saya memfasilitasi kakak, kesibukan saya, apapun kondisi alam dan apapun kondisi kakak, saya harus tetap pada level 10. Termasuk kalau kondisi saya pada tidak sehat, saya harus berada pada level 10. Kalau enggak jalan. Karamat gimana? Kenapa level 4? Ya, masih unmute Karamat. Mungkin lantaran kena hujannya gak Gara-gara hujan, ya. angin kencang. Ini kencang. Baik, mempengaruhi ya. Persiapan ya. Kak Siti naik, nggak jadi level 1. Halo Kak Siti. Unmute. Oke, enggak, masalahnya unmute Kak Siti, volumenya enggak ada. Tuh, audionya enggak diaktifin. Nggak terdengar, Kak. Oke, baik. Kenapa level 8 berubah? Kalau untuk persiapan ke dalam kelas, Kak, biasanya saya selalu dipersiapkan sebelum hari itu masuk gitu. Jadi kalau misalnya besok pagi saya udah masuk kelas, hari ini tadi saya udah siapkan gitu. Beda dengan yang RTL ini, memang apa saya belum mungkin karena belum sempat baru dalam angan-angan, belum saya persiapkan. Mungkin itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Siti. Saya tanya Kak Ricci, kenapa level 3 Kak Ricci? Karena level 3 mungkin sebelumnya mohon maaf dulu ya Kak ya, karena modul belum dibaca sepenuhnya, cuma dibuka
gimana lah bilangnya ya Kak ya, cuma supaya mencapai nanti Ya, apa selanjutnya lah gitu kan. ya. Biar Kadang nggak terkunci. buat tugas, kadang biar kebuka kunci sampaikan besok udah ada pemahaman baru dirubah gitu. Itulah Oke. kira-kira Kak. Terima kasih Kak Ricci keterus terangannya. Kak Bizar, levelnya bagus nih berempat. Eh, saya memilih level 8 Kak, 8 ya. mencoba untuk selalu siap eh, tatap muka, walaupun ada kendala-kendala kan, cuman itulah nggak bisa menyanggupi level 10 atau 9 karena ada kendala cuaca dan keluarga, kadang ada acara begitu. Jadi saya memilih level 8 untuk persiapan belajarnya. Baik, terima kasih Kakak dengan jawabannya. Penguatan dari saya. Semoga apa kondisi kakak-kakak saat kesiapan untuk belajar hari ini tidak mempengaruhi terhadap fokus kakak-kakak hari ini, dan mari kita berupaya untuk meningkatkan motivasi, karena pertanyaan level ini kakak-kakak adalah pengimplementasian daripada asset based thinking tadi yang setelah kita pelajari jauh-jauh waktu yang lama. Nah, ini adalah bagian daripada implementasi atau praktek daripada asset based thinking. Bagaimana kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Asset based thinking konsepnya itu yang saya pikirkan adalah kekuatan-kekuatan, berpikir kekuatan, berbasis kekuatan. Nah, tentunya ini juga butuh proses. Termasuk sekarang adalah tantangannya adalah cuaca. Sama yang kita hadapi. Baik kakak, kita masuk ke materi. Alhamdulillah sudah mulai menurun di tempat saya, tapi nggak tahu apakah lanjut lagi hujannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini kakak adalah untuk memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Kalau pada malam tadi kakak kita sudah membahas tentang hasil rancangan pembelajaran berbasis proyek kakak-kakak. Bahkan kita sudah mereviewnya dan kita juga sudah menganalisanya terkait rancangan, walaupun yang kita contohkan, yang kita ambil adalah 2 buah rancangan, yaitu rancangan Kak Ifra dan rancangan Kak Jalani. Maka sekarang kakak adalah kita persiapan untuk rencana tindak lanjut. Tadi malam kan sudah nih rancangan itu kita buat, kita kupas sehingga terjadi perbaikan. Nah, rencana tindak lanjut ke depannya apa lagi? Perencanaan berbasis proyek ini. Apa yang akan kita lakukan? Nah, ini materinya di rencana tindak lanjut. Melalui aktivitasnya komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Jadi sekarang kita mengetahui alurnya dan apa yang akan kita lakukan ke depannya kakak. Maka ini adalah pengantarnya. Refleksi awal tadi sudah saya mulai. Mengingat kembali pembelajaran kakak-kakak berbasis proyek. Kemarin kita sudah merancang pembelajaran berbasis proyek di komunitas belajar. Nah, kita sudah kupas. Pertanyaan saya, apa yang menjadi poin penting pada rancangan pembelajaran yang berbasis proyek yang sudah kita review dan kita analisis tadi malam kakak? Silakan perwakilan daripada kelompok 1 dan kelompok 2. Siapa yang duluan?
Maksudnya macam mana ini Kak? Kita coba review apa yang menjadi poin penting daripada pembelajaran tadi malam Kak Jalani. Oh, biar saya coba apain dulunya Kak. Ya, Mereview kembali pembelajaran yang tadi malam terkait pembelajaran berbasis project, yaitu kita harus menentukan dulu projectnya apa. Kayak yang seperti yang saya buat itu kan projectnya permainan badminton, di mana tujuan pembelajarannya itu siswa dapat memiliki akhlak mulia, mengetahui aturan permainan badminton, dan ada beberapa macam tadi malam itu. Selanjutnya sebagai publikasinya itu melalui rapat antar guru ataupun pada waktu upacara bendera. Sementara untuk pelaksanaannya dilakukan di akhir semester pada kelas meeting. Mungkin itu yang dapat disampaikan Kak. Terakhirnya evaluasi dan refleksi Kak. terima kasih Kak Jalani. Ada 3 poin pentingnya. Satu adalah ada project. Yang kedua ada evaluasi. Yang ketiga ada refleksi. Oke, dari kelompok Kak Ifra silakan. Tidak harus Kak Ifra. Silakan. Baiklah Kak. Ya. Sini saya akan bantu jawab kelompok 1 ya kan. Mungkin di pembelajaran berbasis project itu yang penting adalah memberikan peluang kepada peserta didik untuk membangun kualitas. Contohnya satu dalam pemecahan masalah, kemudian bertanggung jawab, bekerja sama dengan orang lain, dapat bekerja secara mandiri, kemudian berpikir kritis dan percaya diri, kemudian bisa mengelola waktu dan bekerja secara efektif, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Mungkin itu Kak. Baik, terima kasih Kak MC. Saya simpulkan masuk materinya bahwa di dalam pembelajaran, rancangan pembelajaran berbasis proyek itu memberi ruang untuk peserta didik mengembangkan karakter atau sikap atau afektifnya, psikomotor dan motoriknya. Sifat karakternya itu berpikir kritis, bekerja sama, pengetahuan terhadap materi, bagaimana pengelolaan, dan motorik melakukan. Ada lagi tambah Kak? Kalau tidak saya tambahkan bahwa poin pentingnya tambahnya Kakak adalah bahwa rancangan pembelajaran berbasis proyek itu memberi ruang buat peserta didik untuk voice, choice, dan ownership. Memilih, bersuara, dan memimpin Kakak. Ini yang harus kita utamakan di dalam rancangan pembelajaran berbasis proyek. Bahwa pelakunya proyek tersebut memberi ruang kepada peserta didik untuk bersuara, memilih, dan memimpin. Oke ya, kita lanjutkan. Alhamdulillah sudah mulai reda hujan. Di sana bagaimana Kak? Masih deras sekali. Masih ya, mudah-mudahan juga menyusul Kak Siti. Hujannya mulai reda. Bagaimana menurut Kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas belajar
di sekolah. Yuk, gimana pandangan kakak? Saya minta. Ya, Kak Siti, silakan. Menurut saya Kak, berkolaborasi itu sangat penting ya, apalagi kalau Ya, untuk kalau nggak hmm, kolaborasi dengan yang sendiri anak-anak. Itu aja intinya Kak. ya. Berkolaborasi itu sangat penting ya, Kak Siti ya, di PAUD. Baik, yang terakhirnya putus-putus Kak Siti, ditulis saja. Yang lain kakak di SD bagaimana? Gimana kalau kita berkolaborasi dalam proyek tersebut? Mungkin nggak? Bisa nggak? Kenapa kita harus berkolaborasi? Sangat memungkinkan sekali Ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat, apalagi ada dukungan dari pimpinan juga. ya, sangat mungkin sekali, apalagi ada dukungan dari pimpinan. Kenapa Kak Rizky? Sangat penting sekali. Ya, dari pembelajaran yang kemarin kita tahu dalam komunitas belajar ini banyak sekali manfaatnya, bisa berbagi pikiran, bisa berbagi ilmu, Ya, bagaimana nanti masalah satu rekan yang lain nanti bisa dibantu oleh kawan yang lain, daripada nanti ngobrol ya Kak ya, ngobrol ya, satu berdua saja gini. Nanti yang satu ini ngobrol dengan masalahnya, nanti yang kawan ngobrol ini nggak bisa mencahkan masalah. Lebih baik dalam kombel kita selesaikan sama-sama itu. Mungkin gitu. ya. Itu dia, betul Kak, seperti yang dikatakan Kak Rizky. Kita berkolaborasi untuk memecahkan masalah, untuk melakukan pembelajaran bersama-sama, nah, untuk menguatkan, saling menguatkan dalam peningkatan kompetensi. Oke, siap. Kak Ketua dan minta izin nih. Dan juga yang perlu diingat kakak-kakak bahwa pembelajaran berbasis proyek itu bisa dilakukan satu pada intrakurikuler, dua pada kokurikuler, tiga pada ekstrakurikuler. Oke, saya contohkan. Saya tanya kakak, kalau pada intrakurikuler seperti apa contohnya kakak? Kapan dilakukan itu? Intrakurikuler, ayo. Halo. Kalau intrakurikuler ini mungkin bisa dilakukan di waktu jam efektif, Kak. Pada jam efektif pada pembelajaran, contoh. Jangan jam efektif pembelajaran di sekolah, Ya, intra. Indra. Contohnya bisa dicontohkan Kak Idal. Yang menghasilkan proyek ya. Ya. Kalau dalam intra bisa diadakan apa Kak? Berupa kegiatan-kegiatan nggak? Ya, kegiatan-kegiatan. Ya, misalnya pembelajaran pencak silat, umpamakan kita perlu jurus tunggal umpamanya. Pencak silat kan ada jurus tunggal ya. Ternyata ada guru lain yang mampu, yang bisa melakukan, kita nggak bisa. Itu kolaborasi Kak dalam sebuah proyek. Proyeknya adalah demonstrasi jurus tunggal yang sederhana. Kalau di kokurikuler seperti apa? Contohnya Kak. Kokurikuler. Kokurikuler. Kolaborasi dengan apa Kak? Dengan
guru TIK contohnya Ya. dalam mengupload video atau live Training, upload video. Ya. Yang lain kakak? Kalau panen karya pada P5 itu co-kurikuler atau apa itu kakak? Atau intra atau ekstra? Intra Kak. Intra kurikuler. Intrakurikuler. Kalau Ya, Kak. menurut saya Karena- kok Ya, co-kurikuler. Ya, pengembangan sama dengan studi banding. Studi banding apa? Co-kurikuler apa intra apa ekstra? Co-kurikuler. Co-kurikuler. Ya, penguatan atau pengembangan. Itu contohnya kakak pada panen karya. Kalau pada ekstrakurikuler apa contohnya kakak? Ya, Kegiatan pramuka, ya, kegiatan pramuka. apa Apa kegiatannya Kak Adizar? Kegiatan pramukanya latihan per minggunya, Perjusami. ya, Ya, kemah bakti, kemah bakti. Lanjut. Apalagi ekstra kakak? Kalau Kelas- saya dulu Kak, ekstranya ada ekstra wajibnya Kak. Di sekolah Apa itu tuh? ada ekstra pencak silat Kak. Ekstra pencak silat. Ya. Di mana kolaborasinya Kak Idal? Kolaborasinya kita Dengan mau menggunakan kawan sejawat Kak. Untuk ya, membantu untuk administrasinya, untuk pengelolaannya kita bantu kawan sejawat Kak. sejawat. Ya, Dari itu sekolah dalam latihannya. Nah, Iya Kak. dengan di dalam program project dengan berkaitan dalam komunitas nanti mungkin pada akhir tahun, akhir semester ada apa namanya atraksi misalnya dalam pemberian Ya, rapor. ditampilkan Kak. Ditampilkan itu dia kakak. Kelas meeting bagaimana? Masuk kemana itu? co-kurikuler tuh Kak. Kelas meeting. Co-kurikuler apa ekstra apa intra? Kalau kelas meeting itu kan nggak jam Co-kurikuler. efektif tuh Kak. Co-kurikuler ya Kak. Co-kurikuler ya. Iya, Kak. Bagaimana kegiatan pada co-kurikuler ekstra dan intra itu ada keterlibatan rekan sejawat dalam kolaborasi dan menggerakkan komunitas. Misalnya kelas meeting yang paling gampang ya. Kelas meeting itu kan Melibatkan kalau OSIS. melibatkan OSIS, melibatkan guru pembimbing, guru pembina, dan nanti ada puncak kegiatannya. Ya kan kakak ya? Ini yang tujuan daripada pelibatan rekan sejawat dalam komunitas pelajar. Nah, oke, ada tambahan nggak kak? Ya, Kak Siti silakan. Ini Kak, ada yang mau saya tanyakan. Saya masih bingung nih masalah jadwal atau perancangan proyek ini. Jadi kegiatan itu dilaksanakan boleh setiap 3 bulan sekali atau akhir semester saja Kak? Tergantung program sekolahnya, tergantung program komunitasnya Kak Siti di mana. Nah, programnya itu tentu ada pada program komunitas sekolah, komunitas belajar sekolah. Jadi perancangan terlebih dahulu Kak Siti. Ya, perancangan dulu. Masukkan dalam program rancangan program KBS. Boleh 1 kali sebulan, boleh 1 kali 3 bulan, boleh di akhir semester, boleh per tahun.
proyeknya. Oke Kak Siti? Oke. Ini apa nih? Oh. Oke. Nah tentunya Kakak kita di komunitas. Nah bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini yang harus kita pikirkan Kakak. Apakah pemahaman Kakak terhadap komunitas belajar itu sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Jadi di dalam komunitas tersebut Kakak, kita rancangan yang dibuat, kerjasama yang dilakukan, jadwal yang diagendakan, dan praktek pembelajaran atau kegiatan itu seperti yang kita ketahui kemarin Kakak adalah semuanya itu berorientasi kepada peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. Untuk itu Kakak perlu upaya dari kita semua meningkatkan pemahaman terhadap komunitas belajar. Supaya apa? Supaya berdampak pada pembelajaran peserta didik. Seperti apa komunitas tersebut, apa struktur yang dibutuhkan, apa program-program visi misi program yang dilaksanakan, bagaimana praktiknya, kolaborasinya, evaluasinya, refleksinya, tindak RTL-nya. Kemarin kita sudah bahas. Ini yang perlu ditingkatkan pemahamannya. Oke, ada pertanyaan di sini Kakak? Nah, Cukup Kak. cukup. Ini tadi sudah kita bahas juga. Nah, bagaimana keterlibatan peserta didik itu besar. Jadi kita kasih ruang yang seluasnya bagi peserta didik untuk terlibat dan memberi peluang bagi peserta didik agar memiliki kesempatan atau peluang untuk voice, choice, dan ownership di dalam pembelajaran yang berbasis project. PJBL Kakak ya, PJBL singkatan dari apa Kakak? PJBL? Oh, ayo cari lagi singkatan dari apa? Kalau PBL problem based learning, kalau PJBL yuk metode nih. Kemarin udah lewat modulnya. Aduh, saya remedial juga nih sepertinya. Based learning. Based learning, apa betul? PBL itu. Dah Kakak remedial ya, kita ulang modul ini lagi ya. Strategi Project mengajar based pelanjung. Project based learning, PJBL. Siapa yang jawab tadi itu Kak Ifra apa Kak Rahmat? Saya Kak. Oke, Kak Ifra lolos, yang lain remedial. Gimana ya kalau kakak ini kasih remedial? Ya problem based, project based learning. Yang ingin saya kuatkan ke kakak adalah sebenarnya ini mengeksplor kakak, tapi tidak apa-apa. Apakah pemahaman kakak terhadap voice choice dan ownership dalam penerapan PJBL ini sudah betul-betul memahami bagaimana pemilihan, cara melakukannya, strateginya, perancangan, pelaksananya agar berdampak pada pembelajaran peserta didik. Maka kakak kembali lagi ke modul kakak, bagaimana penerapan voice choice dan ownership ini di dalam PJBL. Ya, ingat praktek ngajar pada tatap muka kakak, simulasi mengajar, ya. Rancangan pembelajaran gerak kita adalah
Gaya mengajarnya kemarin adalah apa kakak? Macam-macam ya. Tapi pelaksananya komando semua. Komando semua. Nah ini artinya apa? Ada yang perlu kita tingkatkan kakak, yaitu pemahaman. Contoh dalam PJBL, ini yang apa nih? Yang piloting saya ingatin nih. Oh tapi udah edit video ya. Di rancangan di modulnya itu modelnya macam-macam, ada PBL, ada Discovery Learning yang saya jumpai saat menguji, ada yang PJBL. Tetapi dalam rancangannya kegiatan intinya langkah-langkahnya sama. PJBL itu juga langkah-langkahnya. PBL itu juga langkah-langkahnya. Discovery itu juga langkah-langkahnya atau sintaknya. Metodenya sama. Kemudian dalam prakteknya komando semua. Jadi kesimpulannya model tinggal model, metode tinggal metode, langkah-langkahnya sama semua, prakteknya sama semua. Artinya apa kakak pesannya? Kuatkan lagi pemahaman. Explore lagi. Modul kita sudah ada. Dan boleh didukung oleh referensi-referensi yang lain. Oke ya. Ada yang bertanya silakan, raise hand. Ini kakak, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang berkelanjutannya adalah kakak keterampilan menggerakkan rekan sejawat dalam komunitas. Tujuannya kakak adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi apabila kakak kita meningkatkan keterampilan pedagogis kita, maka tujuan paradigma atau perubahan paradigma kakak dalam diri kita sendiri ini akan meningkat, akan berubah paradigma kita kakak, sehingga tujuannya tercapai kakak. Bagaimana paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kemudian kita mampu merencanakan untuk keberlanjutannya. Apa keberlanjutannya? Menggerakkan rekan sejawat untuk melakukan pembelajaran. Ini dia kakak. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak kakak kita masuk ke poin utama. Penyampaian RTL. Pengantar tugas. Salah satu kompetensi guru PJOK di era merdeka ini adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan atau program di sekolah. Program sehingga berdampak pada Kak Fasil mati lampu tuh. Mana suara Kak Fasil nih? Mati lampu Kak Fasil, mati lampu. Hilang jaringan. Laptopnya minta istirahat mungkin tuh. Langsung Kak Ricci ambil alih. Kak Pari boleh juga itu ambil alih. Kak Abizar bisa juga ambil alih itu, lanjutkan. Ngah Leo. Mohon bersabar ya. Ondang sama Desi nunggu tuh Ngah Leo. Oh, saya makan mau. Cuk, kebab. Dingin kok.
Mulai dapat beli boleh kan. Tambah sehat kan dia bau ini kan. Siap makannya ketua. Nampak sehatnya. Malam ini cuma 1 JP ya kan? Iya, JP. Sampai Sampai jam 8 ya kan lo, Sadol. Oh, JP orang haji nak. 1 JP. Nah, satu. Kini kau apa JP kau? Satu. Iya. 1 JP. 1 JP berapa menit tuh? 45 menit. Selesai lah. Dua kali sampai 5. Karena kalian remedial semua, jadi ditambah 1 jam lagi. Oh, aku enggak Kak Siti ya, enggak remedial ya. Ya, silakan diwakili sama Kak Ipra itu. Asistennya kan Kak Ipra itu kan. Mau selesai modul PJBL lupa balik lagi. Mainkan Kak Siti. Apa tuh? Manfaatkan aset. Manfaatkan aset. Kak Rahmat kok diam-diam aja. Kak Rahmat kok apa cara kau? Ice breaking lo Kak Rahmat. Anak tidur apa ya? Hah? Mah ini. Masuk Pak. Coba. Kami lah 55 kali ini, Pak. Kak Idan nyambut tamu itu. Oh, di rumah ya. Nggak nyambut tamu. Anggota Transma tuh. Kak Siti, Kak Siti. Ya. Untungnya isi working lah dulu Kak Siti. Kerja lah. Oh, Aku kau umpah nah. Kalau ku apa sana. Kerja anu apa Kak. Mama lihat itu. Clue Kak Siti, clue. Kasih clue. Yang pandai clue itu. Atau kena tekuk wangi. Nampaknya diundur nih 1 jam lagi nih. Kak Fasil lagi cari Banyak dulu. dari saburan. Kami untung lagi daun sampah. Abu senior. Makan lo makan. Makan lo makan. Dan kalau ada Kak Fasil diam semuanya. Kalau nggak ada, suara semua. Model apa? Model pesawat Kak Siti. Silent. Ya. Ayo lah. Kan ini apa Kak Siti? Murid-murid tanpa guru. Kena Siti. lah tuan leh punya Clue-nya. awak mun skill gini kok. Ada lah produser ajak-ajak lah dia. Nah, Kak Ipra, lanjutkan punya Kak Nici di malam itu. Belum selesai kan? Nah, jadi kita lanjutkan yang disampaikan Kak Fasil tadi. Awas direkam. Direkam. Pak, Ya, nggak apa-apa. apa itu Kak Ipra? Baju jadi wet no. Nah, suaranya. Awak geng-gengnya Kak Siti. Duit potong lah, habis lah. Lanjut Kak Ipra, biar nggak remedial masuk. Ya. Dari Speakingnya lah Kak Siti ya, speaking lo. Jangan mau Tinggal rumah. Ayo, Baik Kak itu Nici, motor tolong dah, di tolong. kota tengahnya. Lewat Pasar Mugaja. Yang malam tadi itu cocoknya untuk yang ngantuk lah jam malam. Oh, wes. Lu kirim konsep karena Enggak semuanya. Itu kok jangan dulu. Celo. idol kok pun yang ini kok. Kak Idan nyambut tamu. Acara tetangga, keluarga itu.
keluarga boleh. Kak Ipra, di grup Ah. ada itu WA, silakan ditutup katanya. Iya, lo ketua. Di grup itu, di grup, silakan ditutup. Kak Ketua, Ah, Beko kalau kurang aktif sedang ada kegiatan ya. Waduh, mana Oke. lagi? Kok apa malam mau haji resepsi? Kak Idal kok lagi tahu kegiatannya. aku malam tuh mengurus Apa jadwal nu tuh Ketua Kaipra? Kaidal. Seminggu ke depan lah isi. Kaidal, aku malam tuh mengurusi warga Kaidal kok. Ah, siapa tu? Pian, Pak Pian. Oh ya. Tuh, selamatkan ya Ketua. jadi, malam kau nyelesaikan ini Oh kok. Kak Leli nah. Iya. Oh Kak Leli nah. Iya, iya, Kak iya. Leli itu rumah awak tinggal. Rumah awak tinggal ni saya ke jalan. Ah, tuh masuk Kak Wasil tuh. Kak Ifra, foto hidup lagi nih. Oh. Ya. Oke, pelan-pelan saja. Udah dilanjutkan ke Ipra tadi, Kak. Iya. Wah. Kalau gitu kita stop aja lagi. Nah. Sampai di mana Kak Ifra? Sampai mutar-mutar Kak. Bentar. Baik kakak, kita lanjutkan. Mudah-mudahan nanti 15 menit lagi selesai. Pengantar tugas kakak, sebelum kakak merancang program kegiatan, kakak melihat kembali visi guru PJK yang berpusat pada peserta didik. Ini yang penting. Kemudian libatkan rekan sejawat dalam program ini kakak dan manfaatkan aset. Itu kata kuncinya. RTL kakak bersama rekan sejawat ini merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada program ini kakak. Adapun penilaian tugas ini meliputi kakak. Ini tolong diperhatikan. Ada 4 penilaian tugas RTL ini kakak. 1, tujuan program. 2, kelengkapan rencana dan struktur programnya kakak. 3, bagaimana keterlibatan komunitas. 4, rencana evaluasi. Keempat aspek tersebut kakak akan saya nilai selaku fasilitator berdasarkan unggah tugas kakak-kakak. Jadi RTL ini adalah tugas utama, tugas pokok. Tugas kakak-kakak yang unggah itu meliputi 1, bahan tayangan perencanaan pembelajaran proyek melalui komunitas belajar. Bukan yang sudah belajar kakak, yang sudah berjalan, bukan yang kemarin. Kemarin kan kita review, kita analisis yang terbaru. Kemudian bahan tayang kakak, ya artinya nanti kakak mempresentasikan di Kombel. Berarti bikin slide tuh ya Kak ya? Bikin slide Iya. di oke. Itu dia Kak Ifra bikin slide. Kemudian ada notulennya Kak Ifra kakak yang lain. Ya, notulen. Ada catatannya. Kemudian ada dokumentasinya berupa video dan foto kegiatan. Dan ada dokumen lain. Dokumen lain itu kakak adalah absensi, rundown acara, kegiatan, terus surat izin dari kepala sekolah umpama untuk pelaksanaan. Ada jadwal penugasan kepala sekolah ya. Nah itu dokumen yang lainnya kakak. Oke, ada pertanyaan? Untuk ini maksudnya Kak, rencana kemarin itu yang kita sosialisasikan ke guru dan murid itu kan Kak? Ya. Video itu yang diambil kan Kak? Ya, artinya proyek kakak-kakak, rencana proyek ini nanti Dipaparkan di komunitas ya Kak ya?
Iya, itu dia. Dipaparkan di komunitas. Untuk waktunya ditentukan ini Kak. Nanti habis ini ya ditentukan Kak Ifra. Berapa menit atau itunya Ya. Kak? Oke, kita masuk selanjutnya. Sabar Kak Jalani. Yang lain ada pertanyaan? Ya. Untuk jumlah peserta ini kan kalau kami di TK cuma 3 orang Kak. Jadi Ya. nggak masalah itu. Misalnya kan ada maksimal berapa orang atau minimal berapa orang gitu. Ya, sebenarnya ada sih Kak Siti, cuma di TK kan tidak sama, karakternya berbeda ya, logisnya. Jadi lakukan saja. Nah, kalau Kak Siti mau mengundang TK yang lain boleh. Undang guru TK yang lain. Oke, kita lanjutkan ya Kak ya. Rencana tindak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Motivasinya Kak. Tugas ini adalah penugasan mandiri Kak, bukan kelompok. Perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut. Ini tujuannya Kakak yang berbasis proyek. Oke. Nah, ini dia. Bahan tayang perencanaan, Kak Ifra, Kakak coba perhatikan bahan tayang perencanaan proyek, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bahan tayang ini maksimalnya 9 slide. Komponennya ada 8. 1 ada tujuan program atau kegiatan, 2 ada latar belakang, 3 ada tujuan program, 4 capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Oh, udah bikin 4 lagi. 5 struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas. 6 pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. 7 evaluasi. 8 kemungkinan tantangan. Keterangannya ini Kakak, ini keterangannya. RTL Kakak buat akan mendapat penguatan dari fasilitator. Kakak mempresentasikan RTL, kemudian mengunggah. Selanjutnya adalah dinilai oleh fasilitator. Oke, ada pertanyaan? Tidak, saya lanjut. Nah, ini penjelasan komponen perencanaan berbasisnya Kakak. Tadi ada judul dan program ya. Nah, ini dia keterangannya Kakak. Saya besarkan lah biar kita baca sama-sama. Nah, itu dia Kakak. Latar belakangnya ini Kakak. Kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid, kepemilikan ya, akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Tujuan program sesuai dengan visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Capaian dan langkah-langkahnya. Struktur dan programnya. Fokus pada kegiatan kokurikuler Kakak. Yang kedua, identifikasi dan jelaskan peran daripada komunitas pada program. Gunakan informasi pemetaan aset Kakak di modul. Strukturnya ini contoh. Nama proyek, yuk gerak. Joni, guru mapel PJOK berdiskusi bersama mengembangkan. Ada Bu Yuni, ada Indra Sari. Ini bentuknya. Hop. Kemungkinan.
Oke kakak, ada yang bertanya? Kalau tidak saya lanjut. Nah, kami fasilitator kakak akan menilai ada 4 aspek. Aspek yang pertama tujuan program, apakah mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, apakah mendukung tujuan tersebut terhadap penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik, dan apakah dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Itu aspek yang pertama kakak penilaiannya. Aspek yang kedua, kelengkapan rencana dalam struktur program. Ada deskripsi, target peserta yang dilibatkan secara jelas cakupannya, ada lini masa perencanaan yang terinci, ada potensi tantangan, apa tantangan dalam pelaksanaannya nanti. Ada rencana solusi untuk mengatasi tantangan tersebut, tentunya yang relevan. Yang ketiga atau C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Jadi kakak, bagaimana ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program? Maksudnya kakak, banyak sumber daya dalam komunitas itu, bagaimana kakak memberdayakannya? 2, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. 3, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Terakhir, evaluasinya. Lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, dan teknik pengambilan data. Apakah observasi, dialog, survei, wawancara, dan lainnya. Ini lini masanya kakak. Lini masanya pertama, kakak-kakak akan menyusun rencana tindak lanjut. Kapan ini dilaksanakan setelah sesi ini kakak? Jadi mulai habis ini silakan kakak menyusun rencana tindak lanjut. Lini masa yang kedua, menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen, diskusi, KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Rentang waktunya kakak adalah 6 hari setelah sesi ini, berarti mulai besok kakak. Ketiga, penilaian RTL setelah diunggah kakak, maka dilakukan penilaian. Keempat, umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Berarti di hari ke-7 kakak kita melakukan umpan balik. Yuk kita diskusi kakak, silakan. Ada pertanyaan? Untuk evaluasinya itu setelah kita apa itu kak? Videonya itu, evaluasinya itu. Evaluasi ini. Ya. Nah, rencana evaluasi ini program tersebut setelah dilaksanakan Kak Jalani, kan di rencana kemarin kan ada evaluasinya, ada instrumennya. Apa yang kemudian kita refleksikan, apa yang sudah berjalan, apa yang harus kita kuatkan kemarin kan, masih ingat Kak Jalani? Masih kak. Nah, itu. Jadi cantumkan evaluasi tersebut. Dalam evaluasi tersebut, lini masanya harus jelas alurnya dan sumber daya yang diambil untuk bahan evaluasi. Dan bagaimana teknik pengambilan data dalam evaluasi, apakah observasi, dialog, survei, atau wawancara. Instrumennya ini. Tampilkan dalam rencana tindak lanjut, rancangan proyek tersebut. Saya udah lihat kemarin evaluasi kakak.
Jadi yang kita lakukan setelah mengunggah Kak Jalani adalah umpan balik RTL. Di umpan balik ini kita tatap muka, yaitu refleksi pengembangan kompetensi, mana dia? Ya, umpan balik rencana tindak lanjut. Jadi pada lini masa ini Kak Jalani, umpan balik ini kita melakukan sinkronus nanti. Tetapi dalam rancangan RTL, rancangan pembelajaran berbasis proyek kakak-kakak, dia salah satu langkahnya atau komponennya itu adalah evaluasi. Harus munculkan evaluasi. Karena ini 4 aspek yang akan dinilai ini. Jadi ada aspek tujuan program. Saya kembali ke sinilah. Ini dia. Ini di poin yang ke-7 Kak Jalani. Ada komponen program yang dibuat di dalam perencanaan tersebut. Ada 7 komponennya. Ada judul program atau kegiatan, ada latar belakang, ada tujuan program, ada capaian dan langkah-langkahnya, serta hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas, ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki ke kelas, dan ada rencana evaluasi. Kemudian kemungkinan tantangannya apa? Nah, ini yang dimaksud di lini masa nih Kak Jalani. Berarti intinya kegiatan kita itu kita videokan. Jadi intinya ke-9 aspek itu harus muncul di video kita. Itu kan maksudnya Kak? Muncul di rancangan dan muncul di video. Siap Kak, siap Kak. Oke. Terima kasih Kak Jalani. Ya, jadi poinnya muncul di rancangan, muncul di video. Oke, yang lain Kakak, silakan. Pas? Oh. Sebenarnya belum pas lagi Kak. Cuman karena kita belum melakukan gitu kan. Ya. Jadi nanti selama 6 hari ini kami minta bimbingan dari kakak lah. Istilahnya kalau kami ada WA itu dibantu gitu kan. Siap Kak Ketua. Insya Allah selagi calling atau perlu sinkronus tambahan nggak apa-apa juga. Insya Allah saya selalu siap. Oke, ada lagi? Kalau tidak, kakak saya rasa cukup untuk hari ini. Dan sebentar ya, Kak. Ya. Untuk videonya ini kan kami kan istilahnya sekarang kan berdekatan dengan Kak Ipra ini. Ya. Bisa enggak kami kolaborasi gitu Kak? Kolaborasi sama Kak Ipra gitu. Di dalam pembuatan video itu gimana kolaborasi apa nih itu? Boleh. Ya. Dengan Kak Ifra, dengan kakak-kakak dalam kelas ini silakan berkolaborasi. Yang penting satu peserta satu proyek. Nah, ya. Satu proyek, satu rancangan, satu uploadan, satu dokumen. Ya Kak ya. Dari awal kita sepakat. Silakan Kak kerjasama semuanya. Ya. Tapi satu proyek masing-masing. Cukup jelas Kak Jalani ya? Jelas Kak. Yang lain silakan Kak. Ada tidak? Untuk durasi waktunya Kak ditentukan? Durasi waktunya kalau melihat juknis ini tidak. Ideal saya coba lihat yang lama Kakak. Gak apa-apa menunggu sebentar Kakak. Saya lupa apakah 15 atau 25. Kalau nengok di YouTube itu sekitar setengah jam itu Kak.
Setengah jam ya, berarti 25 sampai minimal 25 sampai 30. Itu iya tuh. Oke, ada lagi? Kalau tidak kakak, saya bagilah ini dulu kakak ya, nanti lupa terus saya. Saya download ini dulu. Saya simpan. Saya ambil PDF lah ya. Oke. Desktop saya bagikan ke kakak ya, silakan di download, saya ambil kasih di chat. Bisa nggak? Atau WAG lah ya. Oke. Biar ada pedoman ke kakak. Mana dia? Desktop. Oke. Oke. Sudah saya bagi di WAG materinya kakak ya. Dan silakan pedomani. Karena kan tak mungkin informasi yang sebanyak ini bisa kita tangkap semuanya. Nah, silakan kakak-kakak membuka file yang saya kirim. Terakhir ada lagi kakak? Saya rasa cukup ya. Saya pantun dulu, karena pantunnya sudah disiapkan. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Mantap juga ya. Yang kedua, burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih kakak semuanya. Alhamdulillah selesai 1 DP RTL dan selamat beraktivitas kakak melaksanakan RTL ini. Panduan juga sudah saya kirim dan silahkan berkolaborasi di kelas ini kakak. Termasuk dengan kelas yang lain boleh, sangat dibolehkan. Itu saja, saya kembalikan ke Kak Ifra selaku moderator hari ini. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Kak Moderator telah menyampaikan panjang lebar tentang materi kita masalah RTL pada malam hari ini. Dan saya mengingatkan lagi untuk saya sendiri dan kita semua kakak-kakak, semoga tugas ini kita kerjakan tepat waktunya, karena di sini RTL ini dikumpulkan paling lambat tanggal 16. Berarti kita punya waktu lebih kurang 6 hari untuk menyelesaikan tugas ini. Nah, karena ini mungkin tugas terakhir nih ya, tugas terakhir kita. Nah, jadi mari sama-sama kita kerjakan tugas akhir kita ini, dan tugas-tugas yang lain dapat diselesaikan dalam waktu yang tersisa ini. Mungkin demikian aja. Terima kasih kita ucapkan pada Kak Moderator. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di WAG sudah saya kirim rentang waktunya kakak ya. Saya kirim lagi rentang waktu RTL. Satu lagi, mohon sabar dulu kakak. Ini dia. Tuh rentang waktunya kakak. Baik, terima kasih kakak. Saya tutup rekaman dulu. Saya stop. Berhenti